Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah sore hari ini, kita awali dengan doa Al-Fatihah. Semoga apa yang kita bahas nanti bisa kita pahami dengan baik sehingga kita bisa mengerjakan semua tugas, ujian hingga UAS nanti bisa dengan lancar dan berhasil apa yang kita harapkan dari awal. Al-Hadiniyah wa ala kullin Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini pembahasan UTS minggu lalu ya. Itu tugasnya membuat sebuah eksperimen. Setelah saya periksa, ternyata ada satu yang formatnya berbeda. Ini Mbak Zulfi ya. Mbak Zulfi belum tahu informasi kah kalau bentuknya sebuah portofolio? Mbak Zulfi mana? Oh, belum ada. Zulfi tadi katanya susah masuk Pak karena jaringan. Waktu pemberian informasi UTS masuk kan? Masuk Pak. Masuk ya. Tapi format laporannya yang tidak sesuai. Dia hanya menampilkan output program selesai, no comment. Padahal program itu kan alat bantu toh ya. Alat bantu itu bukan utama, itu pelengkap lampiran. Malah yang disajikan output dari program. Yang dipermasalahkan apa, pembahasannya nggak ada. Nah ini kok mau minta dapat A dari mana? Oke, saya minta perwakilan untuk siapa yang mau bersedia membahas. Ini kebetulan sama ya soal masalahnya. Ya. Memakai nilai dasar kemarin. Ya, permasalahannya sama, parameternya sama. Coba kalau nggak ada yang mau saya panggil aja Mbak Unjila, silakan Mbak Unjila menampilkan hasil jawabannya untuk dibahas. Sudah terlihat Pak? Belum. Ya, ini nanti loading. Nah, sudah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban tugas UTS saya mengenai penentuan harga saham, variansi rata-rata dan nilai opsi dengan metode binomial. Untuk rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana cara mencari harga saham per periodenya dari data yang sudah diperoleh pada tugas-tugas sebelumnya. Yang kedua yaitu bagaimana variansi dan rata-ratanya. Dan yang ketiga bagaimana cara mencari nilai opsi, baik call option atau put option dengan metode binomial. Untuk metode yang dipakai pada eksperimen ini yaitu menggunakan data-data yang pada tugas sebelumnya dengan metode binomial dengan bantuan menggunakan aplikasi Excel. Ini yang kedua adalah hasil eksperimen. Yang pada harga saham ini adalah harga saham yang diperoleh pada tugas-tugas sebelumnya. Yakni sama satu ini periode periode pertama dan seterusnya sampai periode ke-12. Lalu ini harga call option-nya pada tugas sebelumnya sama put option-nya. Maaf saya dalam bentuk tabel gitu Pak. Nah selanjutnya data harga saham per periode itu kan dicari hanya dipilih satu seperti perintah dari Pak Aziz. Jadi kita menginputkan nilai-nilai parameter yang diketahui. Untuk ini harga saham awal itu 100, untuk peluang naiknya 0,6 dan seterusnya. Nah, ini mencari nilai harapan harga saham per periodenya. Sehingga pada setiap periode ini didapatkan nilai harapan harga sahamnya ini untuk periode pertama 100 dan periode selanjutnya ini Pak, dan periode ke-12 nilai harapannya atau estimasinya didapatkan 375, sekian. Selanjutnya untuk mencari nilai variansi dan rata-rata ini menggunakan langsung rumus yang pada di Excel Pak. Jadi didapatkan nilai variansinya 7.321, sekian, rata-ratanya 210, sekian. Nah, kemudian mencari nilai call option dan put option-nya. Ini menggunakan metode binomial yang terakhir pada pembahasan terakhir. Mencari nilai UDP-nya pada ketiga model diperoleh hasil seperti ini. Ini dengan menginputkan nilai-nilai parameter yang diketahui. Ini jatuh temponya disebabkan dengan P sama dengan 1, untuk selang waktunya ini M sama dengan 12, yaitu periodenya kan sampai 12. Untuk mencari nilai delta T diperoleh ini adalah bunganya 20%, 0,2, dan untuk betanya setelah dicari itu didapatkan ini. Sehingga dari metode pertama yang menghasilkan 3 bentuk estimasi parameter didapatkan hasil sebagai berikut. Yang kemudian pada per model ini selanjutnya dicari nilai harga sahamnya dan juga kemudian call option-nya. Selanjutnya nilai UDP ini pada model pertama, kedua, dan ketiga kita gunakan untuk mencari harga sahamnya. Ini Pak. Kemudian pada model pertama yang didapatkan UDP-nya tadi faktor naik, faktor turun, peluang naik, peluang turun, didapatkan ini Pak hasilnya Pak. Yang ditampilkan, saya menampilkan yang ini Pak. Dan ini adalah call option-nya. Selanjutnya ini juga call put option yang didapatkan pada model pertama.
pada model kedua, yaitu didapatkan harga saham pada seperti ini dengan harga saham tertinggi dari 1.900. Mungkin yang selanjutnya call option, harga sahamnya, harga call optionnya diperoleh ini 1.437, sekian dan seterusnya. Dilanjutkan dengan mencari harga saham sama nilai option pada model ketiga. Didapatkan harga ini. Pak, mohon maaf, ini sepertinya yang belum saya revisi. Belum ada penjelasannya. Ini Mbak, langsung saya kesimpulannya. Untuk cara penentuan harga saham per periode dapat dicari dengan menghitung nilai ekspektasi yang mana itu adalah nilai harapan harga saham tiap periode. Kemudian dari ekspektasi periode awal sampai akhir dapat digunakan untuk menghitung nilai variansi rata-rata dan standar deviasi. Sedangkan untuk mencari nilai opsi baik call option maupun put option dapat menggunakan metode binomial untuk mencari nilai UDP-nya. Yang selanjutnya digunakan untuk menghitung harga saham dan nilai opsi pada setiap bentuk modelnya. Sekian yang dapat saya jelaskan, Pak. Sepertinya ini yang belum ada penjelasannya, Pak. Yang saya kumpulkan apa? Itu ada seperti ini, tapi di bawah kayak hasil-hasilnya ini ada keterangannya. Yang punya siapa? Saya, Pak. Ya Saya dicari lupa. ya. Iya, Pak. Bentar. Saya download di tugas UTS dulu, Pak. Ini yang pada pembahasan. Iya, Pak. Rumusan masalahmu apa dilihatkan? Oh iya, Pak. Sama, Pak. Kayak sebelumnya, Pak. Yang tadi. Rumusan masalahmu apa? Ini. Bagaimana cara mencari harga saham per periode dari data yang sudah diperoleh pada tugas sebelumnya. Yang kedua, bagaimana variansi dan rata-ratanya. Yang ketiga, bagaimana mencari nilai opsi dengan metode binomial. Tujuannya? Tujuannya menemukan harga saham per periode, variansi rata-rata dan nilai opsinya dengan menggunakan alat bantu hitung Excel. Sesuai nggak dengan rumusan masalah? Tidak, Pak. Itu jadi satu. Berarti udah tahu salah? Ya, Pak. Udah baru tahu atau
sebelumnya udah tahu? Waktu Itu, Pak, mengerjakan, itu masih bingung Pak, kan ada kadang tujuan itu yang jadi satu, ada yang di poin-poin gitu Pak. kesimpulannya sesuai dengan rumusan. Kesimpulannya menurut saya ya Pak, tapi tidak ada poin-poinnya Pak. Rumusanmu kan bagaimana cara mencari harga. Terjawab nggak di situ Iya. cara mencari harga? Iya Pak, secara umum Pak. Mana? Cara mencari harga gimana? Dapat dicari dengan menghitung nilai ekspektasi yang mana itu adalah nilai harapan saham per periode Pak. Jawaban itu bisa Anda peroleh sebelum atau sesudah penelitian. Maksud saya tugas ini. Sebelum Pak. Berarti nggak perlu diberi tugas kalau Anda masalahnya itu. Karena kesimpulannya itu. Iya. Masalah yang kedua, bagaimana variansi rata-rata? Apakah itu perlu eksperimen? Tidak. Yang ketiga, bagaimana mencari nilai opsi? Apakah itu perlu eksperimen? Iya Pak. Kenapa iya? Karena untuk mencari nilai opsinya itu kayak rumus-rumusnya itu Berarti waktu Anda mengerjakan ini nggak tahu cara mencari nilai opsi. iya Pak, tahu Pak. Tahu. Berarti Iya, tugas Pak. ini kan nggak perlu dieksperimenkan kalau sudah tahu. Berarti bukan masalah. Namanya masalah itu sebelum eksperimen Anda nggak tahu sehingga dipermasalahkan. Jadi jelas rumusan masalah, tujuan, kesimpulan belum sesuai. Iya Pak. 2 poin minus. Masuk ke pembahasan, Mbak. Data harga saham per periode. Pada tugas sebelumnya telah didapatkan saham selama 12 periode. Tugas sebelumnya diceritakan sebelumnya di sini. Iya Pak, yang ini Pak. Itu harga saham. Harga saham, ya. Data harga saham per periode. Ketemu harga sahamnya, selesai. Ya. Di tabel itu selesai. Kenapa di bawahnya masih ada yang lain? Ini harga saham yang tugas kemarin Pak, harga saham aslinya Pak. Lah iya, kan data harga saham per periode dari data sebelumnya ini sudah ada. Terus? Ya. Terus ini dicari. Nah itu call option itu dilewati. Maksudnya call option di situ apa? Ini call option dari yang ini harga saham pada tugas yang sebelumnya itu Pak. Yang tugas kedua atau keberapa itu didapatkan call optionnya ini sama put optionnya ini. Judulnya kan data harga saham. Situ kok ada call option, ada put option. Iya Pak. Salah, dari Pak. Mana itu?
judulnya kan data harga saham. Kenapa di situ ada Iya, call Pak. option, ada put option, ada nilainya yang nggak tahu arahnya, jelasnya nggak jelas. Ya kan? Nggak tahu, Iya, Pak. langsung ada 2,4. Anda di sini nggak menuliskan atau nggak menjelaskan tugas sebelumnya juga tidak. Iya. Orang kalau membaca portofolio sampean, orang nggak paham. Tahu-tahu langsung ketemu itu, tahu-tahu begitu. Harusnya dijelaskan sebelumnya. Kalaupun itu tugas sebelumnya, bagaimana tugas sebelumnya. Bisa. Terus ke bawah. Dari mana Anda mendapatkan nilai peluang naik P 0,6 sekian itu? Itu Yaitu dari ketentuan yang dari Pak Aziz itu, Pak, yang 2/3, Pak. Kejudikan ke desimal. dari Jadi soal Pak Aziz dulu, Pak. 2/3 untuk peluang naiknya. Saya jadikan ke desimal. itu yang nggak dijelaskan di sini. Asal usulnya. Terus rumus di bawah itu nilai harapan harga saham. Iya, Pak. N itu Nilai periode. Periode ke, Pak. Nah, periode ke. Berarti N itu bergerak. Ya, kalau misalnya yang dicari nilai harapan pada periode pertama, jadi itu kayak yang di apa Pak, skema fluktuasi itu kan ada SNX atau S1, 3, S berapa gitu Pak. N itu periode ke. Maksudnya Iya. ke apa? Ke N. Ya, ke N. N kamu berapa? Ini nanti Pak mengikuti mencari nilai harapan ke berapa. Jadi hanya ini mengikuti yang dicari nanti. N-nya kan udah ditentukan di tugas sebelumnya. N-nya itu bergerak apa tertentu sih? Enggak, Pak. Coba Anda geser ke atas lagi. Mulai awal, data harga saham per periode. Pada Ini, Pak. tugas sebelumnya telah didapatkan harga saham selama 12 periode. 12 itu apa, Mbak? Periodenya, Pak. Simbolnya apa? N. N Berarti kecil. N-nya itu tertentu apa? Emang ada N kecil dan N besar? Enggak ada, Pak. N kecil aja, Pak. N itu tertentu atau bergerak? Tertentu. Nah, kata sampean tadi bergerak. Ya, itu maksud saya yang itu loh, Pak. Yang fluktuasi itu loh, Pak. Kan ada yang S10, S11, atau S2. Apakah itu N? Di PPT simbolnya SNX gitu, Pak. Hah? Di PPT simbolnya SNX gitu, Pak. N di situ maksudnya apa? Yang di teori kuliah itu N maksudnya apa? Coba dibaca kuliahnya. N-nya kan 12 katanya. 12 itu bukan Pak. bergerak, tetap. Kok katanya N-nya bergerak? Kalau bergerak itu kan indeks, ya. Ya, Kalau Pak. N itu kan tertentu. 12 katanya. Nah, sekarang kamu pakai N di rumus harga saham itu, N tertentu apa N bergerak? N bergerak, Pak. Yang maksud saya indeks itu, Pak. Indeksnya apa? Masa sama-sama N? Itu X.
SNX. Eh? Kalau N-nya tertentu, meskipun referensi banyak, tapi simbolnya kalau digabung menyesuaikan, jangan tumpang tindih. N itu katanya tadi tetap. Sekarang N-nya bergerak. Ini yang tumpang tindih, nggak boleh. Harus disesuaikan, artinya ditransformasi, dirubah sehingga sesuai dengan maknanya. Indeks kan banyak, ada I, ada J, iya kan? Ya, Ada simbol-simbol yang lain bebas, mau A, B, C, D, terserah. Yang penting jangan sama, karena definisi simbol penting. iya Pak. Jadi maksudnya Anda ini N itu indeks. Ya, untuk indeksnya Pak. Ya kalau indeks, misalkan I, berarti periode ke I. I itu bergerak mulai 1 sampai 12 Pak. 1 sampai 12 itu apa? N. Berarti 1 sampai 1 sampai halo. Halo. Mbak Unggila. Mbak Unggila pergi. Aduh, dimarahi pergi. Jaringan Pak. Mohon maaf, saya mau izin ke kamar mandi. Iya, langsung ditutup videonya aja Mbak, langsung pergi gitu, nggak apa-apa. Jadi N di sini kalau memang itu indeks harusnya pakai simbol yang lain. Loh, Pak, di PPT apa itu kan N-nya sama-sama N. Nah, makanya referensi teori itu kan saya ngambil dari banyak referensi toh ya. Kalau mau jadikan satu harus ditransformasi. Kalau misalkan jangan dikumpulkan sama-sama simbolnya. Ya, jadi sesuaikan. Kalau sudah pakai N jangan pakai N lagi. Kalau mau khususnya itu indeks pakai I atau J. Nah, kalau misalkan itu di sini katakan N itu indeks, maka yang atas tadi bukan N harusnya. Pakai T apa-apa gitu. Nah, itu. Bukan salah teori, bukan salah slide, tapi salah yang merangkai. Jadi katakanlah kita kuliah, itu saya kasih penjelasan mengenai bunga mawar, melati, bunga macam-macam. Itu sama merangkai. Merangkainya itu ya harus disesuaikan. Jangan tinggal dikumpulkan begitu saja. Namanya merangkai itu kan butuh skill, butuh maknanya kembali sehingga sesuai apa yang diharapkan. Slide saya nggak salah, teori kuliah yang saya berikan nggak salah rumus-rumusnya. Tapi kalau rumus-rumusnya dijadikan satu, itu ya harus kembali menyesuaikan. Kadang saya kan menggunakan periode itu T, kadang N, ya kan? Nah, supaya saya tidak bingung dalam satu portofolio atau sebuah tugas, itu ya harus menyesuaikan, jangan sampai ada simbol yang sama. Anda kan sama-sama mau belajar menulis skripsi ya, ya harus dimulai dari sini, bagaimana menulis tugas-tugas itu dengan sesuai. Ini kan bentuknya portofolio. Mbak Zulfi aja yang memang nggak portofolio, kayaknya dia nggak tahu informasi atau sengaja bagaimana. Mbak Unggila udah masuk kembali? Ya Pak. Belum benar Pak. Ya udah Mbak. Mbak Unggila. Iya Pak. Jadi N itu kamu sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau indeks itu misalkan I atau J, jadi ada periode ke I. Jadi ada ke-nya kalau itu memang bergerak. Tetapi kalau nggak bergerak, N itu adalah banyaknya periode.
banyaknya periode 12 yang disebutkan di contoh di atas tadi itu banyaknya beda dengan periode ke-1, ke-2, ke-3. Nah, itu kalau banyaknya ya yang terakhir. Terus di situ X, ada X nggak ditulis X itu apa? Iya, Ya Pak. kan? Lupa, Pak. Itu indeksnya, Pak. Indeks juga, Pak. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, itu dari mana tuh misalkan itu ekspektasi SN yang ke-1? Itu memasukkan nilai pada rumus ini, Pak. Jadi N-nya di sini maksudnya bergerak itu. Ya, Misalkan saya minta N yang ke-5. Di mana Anda memperoleh ekspektasi harga saham yang ke-5? ini, Pak, diperoleh ini. Jadi Iya, kayak misalnya, bagaimana caranya? kan itu periode ke-5, jadi untuk indeksnya kan ada S50, S sampai S55. Ya, jadi ini dimasukkan masing-masing. Ini sigmanya itu penjumlahan dari eh, apa S per berapa ya, Pak, ini, Pak? Per indeksnya, Pak. Gitu. Jadi ini pada M-nya, pada periode yang ke-5 dengan indeksnya ini X-nya ke 0, berarti tinggal dimasukkan. Untuk S0-nya kan 100. Untuk ininya punya faktor naiknya dimasukkan 1,2. Untuk P-nya tinggal dimasukkan seperti itu, Pak. Jadi masing-masing dari indeks ke S50 sampai S55 dijumlahkan, diperoleh ekspektasinya ini. Anda itu hasil ngitung manual? Betul, Pak. Di Excel, Pak. Berarti yang mengerjakan Excel. Ada lampirannya di Excel? Ada Excel di lampirannya? Ada, Pak, insya Allah. Kalau ada harusnya disebut ya perhitungan secara detail di lampiran berapa, sehingga sampai hanya menyantumkan hasilnya saja. Pak. Lanjut ke nilai variansi dan rata-rata. Anda bagaimana memperoleh nilai variansi dan rata-rata itu? Itu, Pak, langsung memasukkan rumus variansi yang pakai Excel, Pak. Ada bukti real dari hitungan Excel, lampiran? Ada, Pak. Yang di sekitar sini, Pak. Kan nggak disebutkan di tulisan sampean. Iya, tidak tersebutkan semua, Pak. Ya harus disebutkan sehingga tahu kalau itu lampirannya lampiran berapa. Kamu lampiran jadi satu semua juga nggak jelas. Iya. Kemudian dari variansi akan diperoleh nilai standar deviasi dari return saham selama 12 periode. Gimana Anda mendapatkan angka ini? Ditulis pakai perhitungan Excel juga, Pak. Caranya? Memasukkan ke rumus. Mana rumusnya nggak ada, nggak ditulis. Iya, Pak. Anda tadi menghitung variansi rata-rata harga saham. Iya. Harga saham atau harga apa? Atau harga opsi? Harga saham, Pak. Coba sih dibaca itu. Setelah mendapatkan nilai harapan per periode, kemudian dapat dicari nilai variansi dan rata-ratanya. Nyanya ini siapa nyanya? Iya, Pak, yang nilai harapannya, Pak.
Hah? Nilai harapan. Nilai harapan siapa? Harga saham per periode yang ini tadi. Ini kan cuma nilai harapan. Iya, Nilai harapannya siapa? saham, Pak. Kenapa nggak ditulis? Iya, Kan nilai harapan itu banyak. Nilai harapannya apa? Terus yang bawah, kemudian dari variansi akan diperoleh nilai standar deviasi dari return saham. Katanya tadi harga saham. Ini kok return saham, Mbak? Gimana cara mencarinya? maksudnya harga saham, Pak. Enggak. Saham apa return saham? Atau sama? Saham, Pak. Hah? Harga saham, Pak. Berarti ini salah. Iya, Hitung sendiri berapa salahnya. banyak, Pak. Nilai call option dan put option. Mencari nilai call option dan option menggunakan metode binomial UDP. Dengan alat bantu hitung Excel. Nilai UDP pada ketiga model. Maksudnya ketiga model yang mana, Mbak? Yang di bawah, Pak, yang belum dijelaskan. Nah, itu kan ketiga model. Orang nggak paham. Orang Iya. bacakan dari atas. Nggak langsung lihat ke bawah. Pada ketiga model yang mana? Diperoleh dengan menginputkan nilai-nilai parameter yang diketahui ke dalam rumus di bawah ini. Itu rumus. Di bawah itu rumus. Apakah itu model? Pak. Anda mengatakan ketiga model, maksudnya gimana? Terus nilai parameter tadi yang Anda masukkan apa? Ini, Pak, ada juga beta. Betanya tadi yang sudah diketahui yang di atas tadi. Sama ini untuk mencari delta. Mana, Mbak? Tadi diperoleh apa? Adakah beta? Yang di sini, Pak. Mana? Ini. Oh, itu B. Iya, Pak. Dari mana itu B? Beta. Maksudnya beta? Oke. Beta diperoleh dari? Ini, memasuk. Ini dengan rumus ini, Pak. Rumus yang mana? Lah, di bawah kita akan baca dari atas. Iya, Pak. Gimana sih, Mbak, lompat-lompat akrobat? Naik turun. Artinya sama nulis nggak struktural. Iya. Nilai parameter yang diketahui gitu, Mbak. Beta diketahui bukan dicari. Iya, Pak. Sebelumnya kan sudah dicari, Pak. Dicari menggunakan Excel dengan saya nggak tanya bantuan, Pak. Saya nggak tanya alatnya. Saya tanya konsepnya. Iya. Nilai parameter yang diketahui. B itu diketahui, beta. Beta nggak diketahui ya. Yang diketahui yang mana? Yang R-nya. Bedakan antara yang diketahui dengan yang diperoleh. Diketahui itu tanpa rumus. Diketahui, ditentukan, diketahui. Nah itu kalau menggunakan rumus itu diperoleh. Anda beta tadi mengetahui beta pakai langsung diketahui apa pakai rumus? Pakai rumus. Berarti diperoleh bukan diketahui. Baik, Pak. Sehingga dari metode pertama itu yang mana?
Mana Pak? Oke. Mana metode pertama Pak? Metode pertama itu maksudnya yang mana? Yang Metode mana binomial metode ini apa Pak? pertama? Nah, terus metode pertama Metode. yang mana? Oh, itu Pak. Ya, yang model pertama itu Pak. Yang ini. Siapa tahu kalau itu metode pertama, mana penjelasannya kalau itu metode pertama? Ya Pak, tidak ada. Yang menghasilkan 3 bentuk estimasi. 3 bentuk estimasi. Bentuknya apa aja? 3 bentuk estimasi. Ini Pak. Ini Pak. Untuk yang model pertama ini peluang yang ininya punya faktor naiknya dapatkan ini dan seterusnya. Loh. Metode pertama menghasilkan 3 bentuk estimasi. Ini kok model 1, model 2, model 3. Metode pertama itu 3 model. Maksudnya metode aja Pak, tidak ada pertamanya Pak. Sehingga dari metode binomial maksudnya Pak. Sehingga dari metode binomial menghasilkan 3 bentuk estimasi. Model 1, model 2, model 3 yang mana? Mana model 1? Ini Pak. Rumusnya yang di atas itu Pak. Tadi katanya metode, sekarang model. Dari nilai UDP kalau menyebutkan 4, itu kata hubungnya apa Mbak? Yang terakhir dan Pak. Kenapa nggak tahu? Anda kuliah bahasa Indonesia kan, lulus? Iya Pak. Dari nilai U, D, P, dan I yang didapat pada setiap model, maka dapat kita cari harga saham. Nilai call option dan nilai put option pada setiap modelnya. Model pertama didapatkan hasil fluktuasi harga saham. Iya. Pada penjelasannya ini. Iya Pak. Beda nggak dengan harga saham di atas? Beda Pak. Kalau beda ya harus dijelaskan. Nah itu sama-sama harga saham, tapi di atas kan harga saham. Iya. Kemudian call option. Kemudian untuk mendapatkan call option, nilai call option dicari. Kemudian untuk mendapatkan call option, nilai call option dicari. Mendapatkan call option. Yang dicari call option-nya apa nilai call option? Nilai call option-nya Pak. Lah kok itu kemudian untuk mendapatkan call option? Ya. Rantai katanya Pak. Dicari dengan mengurangi tiap harga saham. Dengan mengurangi tiap harga saham periode terakhir dengan nilai K dan diperoleh V0. Betul begitu Anda menggunakan cara ini ketemu V0-nya ini? Iya Pak. Ininya Pak yang dikurangi sama nilai K-nya. Nanti ditemukan yang
call option-nya yang di paling terakhir ini nanti di yang ada di lampiran itu diperoleh nilai call option-nya ini. Ini kan penjelasannya cuma mengurangi tiap harga saham, saya kurangi masing-masing. Langsung ketemu nilainya itu? Tidak. Ya iya, penjelasanmu yang terlalu singkat. Buktinya juga enggak ada. Buktinya mana kalau ketemu angka itu? Di lampiran, Pak. Mana keterangan lampiran? Iya, enggak ada, Pak. Kalau di pembahasan Nggak enggak ada ada penjelasan tentang lampiran, orang enggak akan buka lampiran. Karena lampiran itu enggak dibutuhkan, karena enggak ada pembahasan yang membutuhkan lampiran di sini. Termasuk put option. sama aja, Pak. Kayak call option. Kalau keterangan sampean mengurangi dengan nilai K, berarti ada yang bernilai minus. Ya, Benar Excel-nya ada nilai minus? ada, Pak. Ada nilai minus. Ya, ya. Buktinya mana lampirannya jelas tadi dilihatkan. Tadi yang ini, Pak. Ada nilai minus? Iya, yang atas ini udah 0. Hah? Iya ini, Pak. Ada minus berapa itu? Itu sudah saya jadikan 0, Pak. Yang Keterangannya minus-minus, Pak. sampean hanya mengurangi. Berarti Excel-nya nggak sesuai dengan perintah. Oh, iya, Pak. Keterangan sampean kan mengurangi tiap harga saham dengan nilai K. Iya. Berarti ada plus, ada minus. Iya. Yang salah yang mana? Yang salah penjelasan saya kurang, Pak. Model kedua, ketiga dengan koreksi yang sama. Penutup Ya, jelas sama tidak semua. sesuai. Penutup jelas tidak sesuai. Iya, Pak. Anda mau minta nilai berapa? Nggak bisa, Pak, aja, Pak. Kalau saya kasih nilai 50, Nggak bisa, Pak. Anda mau mendapatkan nilai berapa sih harapannya? Ya, sesuai kemampuan saya aja, Pak. Nah iya, harapan kemampuan sampean berapa? Bingung, Pak. Oh, bingung. Nanti saya terlalu pede nanti. Kan penilaian saya mungkin berbeda dengan penilaian sampean. Harapan nilainya Iya. sampean itu berapa? Masa enggak? 70, Pak. 70. Iya, itu minimnya, Pak. Kalau Anda udah revisi, bisa jadi Anda mendapatkan angka 70. Iya. Cukup? Ada yang tanyakan Mbak Unjila? Iya, Pak. Mungkin ya tadi itu yang kurang-kurangnya. Saya bingung nyusunnya, Pak, sama urut-urutannya itu. Oke. Silakan ditutup share screen. Iya, Pak. Satu lagi, siapa yang mencoba untuk menyajikan hasilnya dalam waktu yang lebih singkat, 30 kurang dari 30 menit. Tidak ada yang mau dibahas?
Kalau udah cukup, nggak ada yang perlu dibahas. Untuk diketahui kekurangan dan kesalahannya, kalau mau direvisi, ya kita akhiri. Udah cukup, satu sampling. Nggak ada yang mau diajukan untuk dikoreksi. Kita tahu kesalahan kalau disajikan bersama-sama. Tahu revisinya. Kalau nggak disajikan, sampean nggak tahu kesalahannya. Maka nggak tahu Pak, revisinya apa. Pak mau bertanya, Pak. Silakan. Pak, berarti yang kesimpulan tadi itu, tadi kan rumusan masalahnya ada 3. Berarti kesimpulannya itu ada 3 ya, Pak? Ya. Dan dicantumkan nilai Sesuai misalnya dengan nilai rumusan varian. masalah, pembahasan juga ada 3. Kesimpulan ada 3. Sama dicantumkan nilai itu, Pak, nilai yang didapatkan, Pak, dari yang mencari nilai variansi. Gitu. Rumusan masalah jangan cara, karena kalau cara Anda nggak perlu eksperimen, udah tahu caranya kan. Kalau nggak tahu cara, Anda nggak mungkin bisa mengerjakan eksperimen ini, ya nggak? Ya, Pak. Kalau Anda nggak tahu caranya sebagai masalah, maka Anda nggak bisa melakukan eksperimen. Sama sekali nggak bisa, karena itu masalah. Anda bagaimana caranya? Misalkan bagaimana cara membuat nasi goreng. Anda nggak tahu caranya, bisa nggak buat nasi goreng? Ya nggak bisa. Ya nggak? Kalau Anda masalahnya adalah bagaimana hasil rasa masakan nasi goreng saya misalkan, maka saya bereksperimen membuat nasi goreng, maka saya pasti wajib tahu cara membuat nasi goreng. Saya harus tahu cara membuat nasi goreng, maka saya bisa melakukan eksperimen membuat nasi goreng. Hasil rasanya yang saya tidak tahu sebelum eksperimen. Setelah eksperimen, setelah saya buat nasi goreng, maka saya bisa merasakan nasi goreng itu kayak apa. Jadi itulah kesimpulannya. Karena masalahnya adalah rasa, bukan cara. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ada yang mau tanya yang lain? Silahkan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan, Mbak Nabila. Untuk lampiran itu, Pak, isinya lampiran itu kan berarti hasil perhitungan kita. Misalkan saya menghitung di Excel, berarti itu hasil perhitungan saya di Excel, di screenshot kayak Mbak Unzila tadi gitu, Pak. Ya, jangan sampai lampiran itu sudah ada di pembahasan. Artinya tabel di pembahasan sama dengan lampiran, itu nggak boleh. Jadi misalkan rinciannya dilampirkan, hasilnya di pembahasan boleh. Jadi artinya lampiran itu memang tidak ada di pembahasan. Dan lampiran-lampiran yang ada itu dijelaskan misalkan secara rinci ada di lampiran berapa. Secara detail hasil perhitungan Excel ada di lampiran berapa. Jadi Anda masukkan rumus dengan angka-angka, ketemu hasilnya ini. Dengan tentu bantuan Excel ya, rumus-rumus itu Anda mungkin nggak menghitung manual, maka seandainya orang akan percaya bahwa itu adalah hitungan, benar masukkan rumus, maka buktinya pakai lampiran di output Excel. Kemudian setiap ada penjelasan harga saham, jangan hanya menampilkan gambar atau tabel, ya perlu dijelaskan bagaimana harga sahamnya tersebut. Karena itu ada 2 harga saham. Harga saham yang pertama yang tanpa melalui metode binomial. Bagaimana perbedaannya dengan harga saham yang kedua yang menggunakan metode binomial. Terus jangan lupa rumus-rumus yang digunakan dicantumkan. Anda kan nggak ada bab 2, langsung pembahasan. Berarti rumus yang digunakan apa, ditulis di situ.
Sehingga kalau rumusnya ada, tinggal memasukkan nilai-nilainya, ketemu hasilnya ini. Secara lengkap, mungkin di tabel, lampiran, boleh. Juga penjelasannya harus orang baca dengan paham. Ingat, yang baca itu belum tentu sepaham yang nulis. Karena yang nulis itu harus bisa memahamkan orang baca, sehingga tulisannya harus benar-benar memahamkan orang. Mbak Ijma kemana ya? Mungkin lagi kamar mandi Pak, soalnya ini tadi kelasnya barusan selesai UTS Pak, langsung kelasnya Pak Aziz. UTS. Ada yang tanyakan lagi? Saya mau bertanya lagi Pak. Silakan. Untuk rumusan masalah itu kan tadi bukan tidak boleh bagaimana cara gitu, tidak boleh kan Pak ya. Berarti kalau misalnya rumusan masalahnya itu bagaimana menjelaskan teorinya itu bagaimana Pak, misalkan kayak gitu. Apa-apa? Saya bingung Pak. Tadi katanya Pak Aziz kan tidak boleh. Tujuan sampean di tugas ini apa? Di eksperimen ini apa? Mengetahui hasil eksperimen dari opsi saham menggunakan 3 model aproksimasi binomial itu Pak. Mengetahui apa? Yang lebih konkret? Opsi call dan put. Mengetahui hasil nilai. Nilai apa hasil? Hasil nilai. Karena hasil itu banyak ya. Hasil itu kan banyak. Eksperimen Anda ini hasilnya kan banyak. Nah, yang Anda inginkan untuk eksperimen ini mendapatkan apa? Untuk mengetahui apa? Nilai opsi. Nilai opsi. Opsi apa? Put sama call itu Pak. Nilai opsi put, nilai opsi call. Ada lagi yang ingin diketahui? Kalau misalkan hanya 2 itu yang perlu diketahui, maka rumusan sampean ada 2. Kenapa 2? Enggak jadi 1. Karena untuk menghitung nilai opsi, put, dan call itu kan berbeda caranya. Iya enggak? Prosesnya berbeda. Iya kan? Maka 2 rumusan. Kecuali prosesnya 1, hasilnya 2, maka itu 1 rumusan. Maksud saya paham ya? Proses Anda mendapatkan nilai opsi put, ngitungnya kan berbeda dengan ngitung call. Rumusnya aja beda. Iya toh? Jadi waktu Anda mengerjakan satu proses, yang ketemu itu 2 nilai atau 1 nilai? 2 nilai Pak. 2 nilai? Dalam satu proses? 1 nilai Pak. Ya 1 nilai. 1 nilai Anda menghitung nilainya itu 1 nilai put. Terus ngulangi lagi kan? 1 nilai lagi ketemu call. Jadi 2 proses. Iya kan? Anda bukan melakukan proses 1 kali kalau langsung ketemu 2. Enggak kan? Jadi prosesnya masing-masing. Maka rumusannya kalau mendapatkan nilai put, yang satu mendapatkan nilai call. Berarti 2. Seandainya ada rumusan masalah yang lain yang ingin Anda ketahui dari eksperimen ini, silakan ditambahkan. Paham ya? Misal Anda ingin, ini kan Mbak Unzila tadi menggunakan 3 metode, 3 model misalkan. Hasilnya beda-beda kan? Nah, ada rumusan yang ketiga yang ingin Anda dapatkan, yaitu ingin mengetahui hasil perbandingan. Oke, berarti itu rumusan ketiga. Berarti bagaimana hasil perbandingan dari ketiga metode. Atau rumusan-rumusan yang lain silahkan. Itu rumusan-rumusan. Mungkin secara pribadi masing-masing sampean tidak sama. Enggak masalah. Sesuai dengan rumusan masalah masing-masing. Apakah harus 2, 3, terserah. Mau 1 aja juga enggak ada masalah. Tapi sesuai. Itu ya antara pembahasan dan kesimpulan. Ada yang tanyakan Mbak Ijma yang tadi ketinggalan?
Mbak Zulfi, tolong diberitahu kalau ketinggalan. Ya, ya saya mungkin kalau bisa mengupload secepatnya, saya beri link video rekamannya. Tapi kan tidak tentu video rekaman ini nguploadnya itu kan agak lama ya, agak lama. Jadi di YouTube itu nguploadnya agak lama, nggak bisa secepatnya. Mungkin besok atau lusa gitu. Ada yang tanyakan? Silakan. Masih ada waktu 15 menit. Cukup? Oke, kalau cukup, misal ya, Anda membandingkan ketiga metode misalkan. Analisa perbandingannya itu bagaimana? Dibandingkannya itu menurut Anda kan harus dipilih yang terbaik. Membandingkan yang paling baik itu bagaimana? Di antara ketiganya itu. Bisa jadi mungkin diambil dari variansi yang paling kecil atau perbandingan errornya kalau ada errornya. Karena namanya error itu kan pasti ada sesuatu yang benar, maka ketahuan errornya. Kalau sesuatu yang benarnya nggak diketahui kan otomatis nggak tahu errornya ya. Sedangkan kita tidak diketahui nilai sebenarnya berapa. Iya kan? Maka otomatis kita nggak tahu errornya. Bagaimana mengetahui nilai sebenarnya? Itu materi kuliah selanjutnya. Yang namanya belajar, kita belajar dari kesalahan-kesalahan. Akhirnya tahu kebenarannya. Seperti saat ini Anda melakukan tugas eksperimental, namanya eksperimental ya, pasti ada kesalahan. Tapi kesalahan itulah kita coba untuk mengetahui kebenaran dengan membenarkan beberapa aspek, sehingga tahu seharusnya bagaimana, tahu kebenarannya. Tapi untuk nilai opsi yang sebenarnya, itu memang belum saya berikan di kuliah. Nanti setelah pembahasan ini selesai, akan saya beritahu bagaimana menghitung nilai opsi yang sebenarnya. Kenapa yang sebenarnya? Binomial itu kan aproksimasi, hanya pendekatan. Bukan sebenarnya. Kalau tahu sebenarnya Pak, kenapa ada aproksimasi? Barangkali ada yang tanya gitu ya, protes. Orang-orang mahasiswa kritis itu begitu, dalam numerik itu misalkan. Numerik itu kan pendekatan semua. Kalau ada solusi eksaknya, kenapa harus ada aproksimasi? Misalnya begitu. Nah, biasanya orang belajar itu kan mesti kesalahan dulu yang diajarkan. Guru yang pinter, guru yang mengerti cara mengajar, itu nggak bisa langsung dikasih kunci. Nggak boleh. Pasti diberi belajarnya dulu. Tahap-tahapannya, baru kalau tahap-tahapannya sudah bisa, tahu kesalahan-kesalahannya, baru beritahu kuncinya ini loh. Oh begitu, berarti pengalaman belajarnya itulah yang dibutuhkan. Dengan pengalaman seperti ini, Anda akan berefek langsung pada saat Anda menulis skripsi. Tapi tanpa mengerjakan, tanpa mengutip kesalahannya, mustahil Anda bisa mengerjakan skripsi secara sempurna. Terutama menulis. Iya kan? Makanya jangan jangan ogah dengan kesalahan-kesalahan, jangan bosan dengan mengulang-ulang, jangan bosan dengan kesalahan-kesalahan itu, karena kesalahan itulah akan akibatnya kita bisa mengetahui kebenarannya. Artinya saya beri kesempatan revisi kitab dalam waktu 1 minggu untuk kalau upload, saya kira uploadnya sudah tertutup, tapi di email aja. Ya, di email. Kalau melalui chat group, yang lain bisa buka nantinya. Di email saya langsung. Jangan dikirim di grup WA. Karena yang lain mungkin mempengaruhi kalau yang lain sampai buka pekerjaan sampai yang
Ya kalau pengaruhnya baik, kalau pengaruhnya buruk ini kan jadi menambah kesalahan orang. Ada yang tanyakan? Silahkan. Jadi intinya dalam eksperimen ini tujuannya adalah bukan mencari nilai, tapi mencari kebenaran dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Artinya kalau kesalahan itu belum kita benarkan, belum ketemu benarnya, ya harus kita ulangi. Kalau hanya sekedar mencari nilai apa adanya ini, nggak mungkin. Tujuan saya bukan untuk mendapatkan atau mengumpulkan nilai, tapi untuk supaya sampean bisa paham yang seharusnya bagaimana. Itu ya. Silakan, ada yang mau tanyakan? Kalau udah cukup, bisa kita Pak, akhiri. saya mau Silakan bertanya, Mbak Pak. Jema. Berarti laporan eksperimen itu bukan untuk membandingkan ya, Pak? Kan karena nilai sebenarnya put dan call option-nya itu masih belum tahu berapa begitu. Jadi laporan eksperimen yang ini tuh sebenarnya untuk hanya mencari tahu bagaimana ya bagaimana menggunakan metode binomial dengan 3 model tersebut begitu, Pak. Rumusan masalah yang ada usun tadi Mbak Jema, kira-kira eksperimen ini diperlukan nggak? Bagaimana cara menggunakan metode binomial? Eksperimennya diperlukan nggak? Iya, Pak. Kalau tanpa eksperimen bisa terjawab nggak? Tidak. Misalkan ada soal seperti itu, Anda butuh eksperimen nggak untuk menjawab pertanyaan itu? Bagaimana menggunakan metode binomial? Apakah pertanyaan itu perlu dijawab setelah Anda melakukan eksperimen? Silakan berkomentar yang lain. Jadi rumusan masalah yang dibuat Mbak Jema tadi, apakah diperlukan sebuah eksperimen ini atau hanya tidak perlu, artinya dengan cara yang lain kita bisa menjawab pertanyaan Mbak Jema ini? Saya mau menjawab, Pak. Silakan Mbak Nabila. Kalau misalnya rumusan masalahnya itu bagaimana cara, tadi kan saya sudah bertanya ke Pak Ajis dan sudah Bapak jawab. Kalau misalkan pertanyaan bagaimana cara itu tidak perlu karena caranya itu kita sudah tahu duluan baru melakukan eksperimen begitu, Pak. Iya Mbak Jema tadi yang ke belakang ya. Ini yang ketinggalan ya. Jadi kalau masalahnya bagaimana cara itu kan metode, teknis, iya Kak, teknis, teoritis ya, iya kan? Anda baca buku selesai untuk jawab ini, iya enggak? Baca referensi selesai, perlu eksperimen enggak? Perlu data enggak? Enggak perlu, karena dari buku-buku referensi, literatur, cara menggunakan metode binomial udah ada. Ya kan? Jadi Anda nggak perlu eksperimen, nggak perlu data. Kalau hanya menjelaskan cara menggunakan metode binomial, literatur selesai. Jadi ini penelitian literatur. Penelitian literatur dengan cara baca-baca buku selesai. Skripsi yang seperti itu kan cepet ya. Cuma duduk di belakang meja, laptop, referensi dikumpulkan, baca-baca, dijawab, selesai. Tetapi kalau untuk mengetahui hasil dari data yang Anda peroleh, maka tanpa eksperimen Anda nggak bisa. Literatur nggak ada. Adakah literatur? Nggak ada. Iya kan? Makanya Anda perlu eksperimen. Sehingga rumusan masalah dibutuhkannya adalah untuk
bagaimana hasil. Jadi untuk mengetahui hasil apa ya tadi? Hasil nilai opsi, nilai call. Nilainya yang diinginkan, bukan cara. Berarti apa cara tadi? Cara itu sebuah kepastian yang harus kita ketahui. Itulah yang adanya di MedPen, metodologi penelitian. Analis data kita harus tahu cara menggunakan metode binomial. Rumusnya ini, tahu kan? Cara menghitung nilai opsi, rumusnya ini udah tahu. Nah itu biasanya di MedPen. MedPen itu mutlak yang harus ditulis untuk sebelum eksperimen. Karena tanpa MedPen kita nggak bisa melakukan eksperimen. Jadi caranya di situ sudah ada. Paham ya Mbak Jema dan yang lain? Kalau hanya sekedar cara. Itu kajian literatur selesai. Bukan eksperimental. Sedangkan skripsi sampean nanti itu berbasis data. Jadi tanpa data Anda nggak bisa melakukan skripsi. Berarti tujuannya bukan teoritis, bukan penelitian literatur, tapi penelitian eksperimental studi kasus. Karena datanya Anda peroleh mungkin dari sumber-sumber secondary, ya, tidak data langsung primer ke lapangan, tapi secondary yang Anda peroleh dari website atau apa. Nah itu tanpa data itu kita nggak bisa, dan data itu dibiarkan juga nggak bisa, jadi perlu eksperimen. Silakan ada yang tanyakan lagi. Cukup ya. Oke, hari ini pembahasan TS cukup sampai di sini. Minggu depan saya tunggu emailnya, batas akhir emailnya minggu depan, tapi saya nggak perlu membahas lagi. Ya, cukup sampai di sini pembahasan UTS-nya. Jadi minggu depan saya harapkan lebih sempurna revisinya, sehingga minggu depan kita materi lanjutannya. Cukup ya. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali besok UTS Matematika Ekonomi melalui e-learning. Langsung ya, bukan tugas. Kalau matematika ekonomi langsung di e-learning. Karena itu matematika dasar. Matematika dasar, matematika ekonomi itu aplikasi matematika dasar. Tidak perlu eksperimen. Kalau eksperimen sampai saya suruh ke lapangan, ke pasar cari harga, nggak mungkin gitu. Eksperimen matematika ekonomi nggak perlu. Cukup teoritis, ya cukup teoritis saja. Udah, besok 3:30 melalui e-learning, dikerjakan melalui e-learning. Apakah melalui Zoom? Tidak, tanpa perlu Zoom, karena langsung di e-learning. Waktunya sesuai dengan e-learning mungkin 90 menit. Kalau lebih dari itu, ya berarti sudah otomatis tertutup, tersubmit. Sesuai dengan panduan di e-learning besok, teknis pengerjaannya silahkan diikuti. Jadi langsung akses e-learning, nggak perlu Zoom. Gitu ya. Kalau udah nggak ada yang perlu dibahas, kita akhiri. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Alhamdulillahalamin. Sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.